karena kepalanya lebih terang dari lampu LED yang ada di atas. Ini Travel by Dedi. Jadi ini dosen, selebgram, pemain film baru rilis film judulnya Sumailang yang tayang di 5 negara ya. Ini kebanggaan Lampung. Brand ambasadornya Haitom. Setelah saya. Iya, ini terima kasih. Jadi hari ini emang yang namanya Dedi itu selalu luar biasa ya. Ingat-ingat ya, jadi besok saya mau punya anak, kasih nama Dedi. Sama siapa punya anaknya? Iya. Lalu di sini ada guru-guru luar biasa dari guru-guru SMK Provinsi Lampung. Tadi ada dari Lampung Timur, boleh saya hai, Ibu. Jauh-jauh dari Lampung Timur. Jam berapa OTW-nya? Dari pagi. Dari Talang Padang. Jadi ini Lampung Timur, gajahnya tadi bawa Bu. Oh ada di luar, ya Pak ya. Lampung Timur, Talang Padang dari Kabupaten Tanggamus, Pak. Lalu di sini juga ada rekan saya pengusaha dekorasi. Sanak saudara datang kembali, tentunya mengikat silaturahmi. Hamba saleh dicukupkan, hidup bahagia, banyak rezeki. Selamat datang kami ucapkan kepada rombongan yang datang. Selamat datang kepada Bapak Dedi Budiman. Selanjutnya pengalungan oleh Pak Herianto. Selanjutnya pengalungan oleh Ibu Yuli dari Haitom, toko oleh-oleh khas Lampung. Selamat datang pada Tante Yani, pada Pak Madani, dilakukan oleh Mbak Winda dari Guru SMK Negeri 1 Talang Padang. Selamat datang Pak Madani. Selamat masuk di ruangan karena acara sebentar lagi akan kita mulai. Kepada para tamu undangan untuk dapat duduk kembali. Selamat sore, selamat sejahtera, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Indra Hadiwijaya selaku Ketua Komisi Nasional. Selamat datang Pak Indra di tanah bumi Rojurai. Pada para tamu undangan, tepuk tangannya. Kemudian selamat datang kepada Bapak Dedi Budiman sebagai founder Komisi Lampung. Pada Bapak Dedi, selamat datang di Tanah. Kepada Ibu Yani Sastra, ya, selamat datang di Tanah Lampung. Selanjutnya selamat datang pada Bapak Madani Ahmad, ya, terima kasih Pak atas kedatangannya di Tanah Lampung dengan suasana Ramadan yang penuh berkah. Mudah-mudahan pertemuan kita, ilmu yang kita dapat pun dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Aris Takus sebagai Ketua Komisi Lampung, Bapak AKBP Dr. Andes Herianto MH selaku pimpinan HRB Center yang telah berkenan menyediakan tempat sebagai ajang silaturahim Komisi Lampung, serta kepada Bapak serta Ibu peserta kreatif sharing pada sore ini yang berbahagia. Alhamdulillah. Allah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia akan menyerah, berikan yang terbaik. Tarik pun. Semangat dong ya. Jadi selamat datang di acara seger ya. Nanti lengkapnya bersama Pak Dedi Budiman nanti. Pak Dedi Budiman ini founder Komisi Indonesia. Jadi bukan cuma Lampung ya, seluruh Indonesia. Jadi Bapak SMK se-Indonesia. Oh, kita nobatkan aja ya. Selamat datang Pak Dedi. Juga Pak Indra Hadiwijaya ini Ketua Komisi Nasional. Luar biasa, beri tepuk tangannya. Juga berikutnya ini Ibu Bendung ini. Ini Tante Komisi Indonesia, Tante Yani Sastra. Nah,
apa itu komisi, nanti lengkapnya bersama Pak Deddy Budiman, bagaimana misinya dan bagaimana membershipnya dan yang lainnya, apa itu keuntungannya nanti bersama Pak Deddy Budiman ya. Yang jelas kami baru mulai untuk membership ini baru bulan pertama Pak. Makanya bulan pertama bisa membuat acara seperti ini. Mudah-mudahan nanti bisa lebih besar lagi. Amin. Apalagi aminnya banyak kan gitu ya. Juga ada pembicara yang sudah kita siapkan juga ya. Kita berharap bahwa komisi Lampung ini bisa seperti komisi-komisi yang lain ya, bisa lebih maju berkembang dan banyak sales-sales yang bergabung bersama dengan kita ya. Jadi sudah banyak sales-sales yang hadir di tempat ini, tapi mohon maaf kami tidak bisa mengenal satu persatu. Nanti kita kenalan waktu berbuka puasa gitu ya. Kenapa kita ada di Lamban HRB ini? Tentunya ini salah satu rumah adat Provinsi Lampung. Salah satunya, banyak ya. Lampung ini ada pepadun, ada yang lain-lain, ada banyak ya. Nanti saya salah cerita, salah ngomong lagi kan gitu. Nah, mungkin Pak Herianto nanti akan ceritakan ya. Ini Pak Herianto, ini pemilik lahan ini, gitu ya. Ini pebisnis, ya. Pebisnis dari minyak goreng sampai lain-lain. Beliau sekali jualan sehari bisa 2000 liter ya Pak ya. Nah, cuannya ya tinggal dihitung aja gitu, ya. Jadi kira-kira gitu. Dan beliau-beliaunya akan pergi ke SMK se-Indonesia gitu ya. Tepuk tangan dong semangatnya ya. Nah, dari SMK mana? Dari SMK tuh, ini jauh-jauh dari Lampung Timur ya. Lampung Timur itu 4 jam perjalanan kalau jalan kaki musuhnya gitu ya. Dari Talang Padang, mana Talang Padang? Talang Padang ini 8 jam perjalanan jalan kaki juga ya. Jadi kira-kira itu. Terus kemudian dari mana? Lampung Selatan ada? Wah, ada baru datang di Lampung Selatan. Wah, itu baru datang. Selamat datang dari Lampung Selatan. Ini dari anggota komisi juga Pak. Punya kopi juga ya. Biar masuk dulu orang. Kita sambil. Kan usaha kopi sekarang kelola pantai yang bagus. Pak, besok pulang boleh mampir ke pantainya. Ini orangnya biar masuk dulu ini. Nah, gitu ya. Pemandangannya itu bagus. Ada marina itu bagus, ini lebih bagus gitu ya. Jadi Lampung itu terkenal dengan kopinya, yang kedua pantainya. Ya. Ketiga apa? Mudah-mudahan setelah ini langsung jadi 200, tahun depan jadi 2000 gitu ya. Dan kemudian kemarin katanya ada niat bahwa nanti Lampung akan jadi tuan rumah dari ulang tahun komisi entah yang berapa gitu. Jadi kita bikin nanti ulang tahun komisi di sini Pantai Sangga. Oke, mantap. Oke, teman-teman sekalian, komisi adalah sebuah komunitas. Awalnya adalah sebuah komunitas yang isinya orang-orang sales. Tapi kenapa dibentuk komisi adalah karena adanya sebuah keprihatinan, gitu ya. Ini kita ngomongin cerita 11 tahun yang lalu, tahun 2011. Oh, 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu, tahun 2011. Waktu itu banyak orang sales yang tidak bangga jadi orang sales. Sekarang saya mau tanya dulu, teman-teman di sini semuanya sales? Sales. Siapa yang bangga jadi sales? Saya. Wih, mantap. Tepuk tangan dong kalian semua. Nah, kita ngomongin banyak yang nggak bangga jadi sales. Tapi nanti kita cek dulu, apakah yang di sini benar-benar bangga jadi sales atau enggak? Nanti dicek sama Pak Deddy. Oke, nah 12 tahun yang lalu banyak yang tidak bangga jadi sales dan bahkan takut untuk ngomong bahwa dirinya adalah sales. Ada nggak yang di sini masih takut ngomong cerita sama teman-teman, sama saudara, sama mertua, calon mertua, saya ini orang sales? Ada? Nggak ada ya? Antara nggak ada atau nggak berani ngaku. Nah, beda tipis gitu ya, nanti kita lihat. Nah, kemudian saat itu muncullah sebuah keprihatinan tentang profesi sales. Yang namanya arsitek, ada ikatannya, ada asosiasinya. Namanya dokter, ada ikatan dokter Indonesia, ada ikatan arsitek Indonesia, ada profesi macam-macam, ada komunitasnya. Tapi ternyata sales kagak ada. Dan karena itulah muncul, dilahirkan yang namanya Komunitas Sales Indonesia tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Waktu itu kita mau bikin acaranya di hotel. Tapi sayangnya pada saat kita terlambat.
Karena hotel-hotel semuanya sudah penuh buat kawinan. Ya kan? Tanggal cantik ya, tanggal cantik, jadi semuanya kawinan. Jadi Pak Deddy mengumpulkan beberapa teman di kafe di Plaza Senayan untuk membahas tentang komunitas CES Indonesia. Dan pada saat itu lahirlah komisi 11-11-11. Saya belum lahir waktu itu. Saya lahirnya tahun 2012-an kurang lebih, baru kenal tentang komisi. Nah, apa sih visinya komisi? Komisi memiliki visi adalah menjadikan profesi sales sebagai profesi pilihan yang terbaik. Wes, itu adalah visinya komisi. Kenapa kita bangga sekali bilang bahwa sales itu adalah profesi pilihan terbaik? Karena banyak sekali buktinya. Banyak sekali direktur-direktur, CEO, perusahaan-perusahaan multinasional itu asalnya adalah dari orang sales. Siapa di sini yang mengawali karir dari sales, dari yang canvassing, keliling-keliling gitu ya, lalu kemudian keliling-keliling, canvassing door to door, terus kemudian ditolak-tolakin, panas-panasan, keringetan dan lain-lain. Siapa di sini yang punya mimpi bahwa suatu saat akan jadi CEO sebuah perusahaan? Ada? Wih, mantap, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Deddy Budiman sekaligus tanya jawab yang akan dipandu oleh Pak Deddy Budiman, Pak Madani, serta dipandu oleh Mbak Erika selaku moderator. Kepada Pak Deddy Budiman, Pak Madani, dan Mbak Erika selaku sesi tanya jawab, dipersilakan. Ya, terima kasih. Kalau di Lampung disebutnya tabikpur gitu ya. Iya, pun siap. Selamat sore Bapak Ibu semua, senang sekali ya. Tadi kita jam 6 pagi berangkat dari Gading Serpong, jam 11 tadi sudah sampai di Lampung. Nah, saya bersyukur bisa berkumpul dalam acara Seger. Seger itu adalah sales gathering on Ramadan. Jadi sebelum pandemi kita dulu roadshow. Biasa saya kalau bulan puasa itu keliling ke beberapa kota, ke 5 kota, ke 6 kota. Tahun ini kita bikin 2 acara di Lampung hari ini dan di Jakarta tanggal 1 April 2023. Jadi hari Sabtu besok, Bapak Ibu sekalian kalau mau ke Jakarta silakan. Pak Madani boleh ambil buku itu, satu kapal Pak, diambil buku ya. Jadi teman-teman kita akan launching buku nanti 1 April 2023. Kalau yang mau ke Jakarta silakan. Acaranya gratis, tidak berbayar, tapi harus daftar. Banyak sesuaikan pola pikir Anda, jangan mengeluh. Kemarin kita lewatin COVID, Anda mau ngeluh apapun nggak bisa merubah keadaan, ya udah terima. Sesuaikan pola pikir Anda. Kalau Anda bisa rubah, silakan. Pak, gimana caranya? Baik, caranya begini. Ini definisi mindset. Perlu dihafalin nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena UN sama Mas Menteri sudah dihapus, betul ya? Jadi nggak bakal ulangan kita. Jadi orang yang punya pola pikir fix itu, dia tetap. Ketika dia mencoba sesuatu, bakal dibilang, nah gue nggak bakal. Sering dengar gak orang jualan, gue nggak bakal jualan, gue mau ngomong aja susah, begitu ya? Gue pernah nawarin kedua orang nggak jadi beli, gue nggak bakal. Sering dengar kan ya? Sering dengar. Itu orang yang punya pola pikirnya fix, tetap. Dan menurut penelitian dilakukan oleh Carol Dweck, perhatikan baik-baik, hampir, bahkan bukan hampir sebenarnya, semua orang hebat di dunia pasti growth mindset. Pasti growth mindset. Kenapa? Karena orang-orang yang growth mindset itu punya masalah. Tapi ketika mereka menghadapi masalah, dia akan coba lagi, ketika nggak berhasil, dia akan tanya sama orang lain. Analoginya adalah otot. Aderai badannya gede. Apakah Aderai ketika lahir langsung berotot? Enggak, kasihan ibunya robek, betul ya? Iya. Jadi teman-teman saya Aderai itu kurus, latihan ototnya gede. Itu growth mindset. Saya nggak punya cukup waktu mendetailkan lebih banyak, tapi saya mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa melakukan sesuatu. Bila dilakukan, menarik minat sekolah satu supaya apa ya? Jadi Bapak Ibu, kenapa saya minta Bapak Ibu teman-teman sekalian foto bareng sama Colonel Sanders, foto selfie, kemudian upload di sosmed. Nah, kenapa? Karena begini, Colonel Sanders itu baru mulai menjualan ayam itu umur 60-an lebih. 60-an ya, udah pensiun. Kalau kita ke Indonesia, pensiun 55 ya. Dia 60-65an, dia baru mulai. Dia nawarin ayam goreng. Dia bikin menu ayam goreng ini. Dia tawarin ke restoran-restoran sambil nyanyi lagu Ebit GHD, Pak. Ya, dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan ayam, ditawarin ya, restoran. Kira-kira berapa restoran yang ditawarin sama Colonel Sanders? Nanti teman-teman googling ya, Colonel Sanders mengalami penolakan 1008 kali.
umur 60 tahun menghadapi penolakan 1000 kali. Jadi kalau Anda jadi sales, ditolak 10 kali nangis mau minta resign, makanya foto bareng sama Colonel Sanders. 1000 kali. Tepuk tangan buat Colonel Sanders ya. Ditolak 1000 kali nggak nyerah. Gua baru 10 kali tolak udah mau berhenti, malu sama kakek-kakek. Begitu. Iya tuh ya Pak ya. Tuh dengerin tuh ini lain, silakan. Oke, terima kasih. Selamat sore buat kita semua. Sore. Nama saya Petra Nenggolan. Saya dari sales property. Oh, siap, ya siap. Jadi gini Pak Dedi, berhubungan dengan apa yang Pak Dedi tulis di papan, kita kan ada kendala di salah satu rumah yang kita jual itu agak slow. Ya, jadi kemudian singkat cerita rembuk dengan ownernya, developer, dan kemudian memutuskan dari kita bandingin apa yang jadi kendala. Nah, jadi kita pakai strategi ya biasa Pak, kalau kami marketing bilang biasa Pak, ini kan lagi masuk Ramadan Pak, jadi kita turunin harganya aja, masuk jadi harga promo gitu Pak. Apakah itu termasuk dari fix mindset atau growth mindset Pak? Itu aja pertanyaan saya Pak, terima kasih. Oke, jadi kita mau jualan properti ya. Tenang buat Petra ya. Namanya bagus Petra ya. Saya jawab dulu ya, nanti baru kedua ya. Ada. Kalau kita nurunin harga itu fixed mindset atau growth mindset ya? Teman-teman sekalian, nurunin harga adalah cara paling gampang. Tapi apakah efektif atau enggak itu baru kita lihat. Ya, jadi saya nggak bisa jawab itu fixed mindset atau growth mindset. Nah, menurut saya growth mindset selalu berpikir, oke, misalnya kita turun harga boleh ya. Selain turun harga apa lagi? Coba pikir apa lagi? Jangan satu doang, nanti pas turun harga nggak laku juga. Tuh kan, dalam susah ini. Ya, makanya jangan cuma satu, apalagi. Pikirin. Jadi sini harus banyak. Ya, karena teman-teman sekalian banyak sekali di luar sana, Mas Petra dan teman-teman sekalian, salesnya namanya sadis, yaitu sales diskon. Kalau nggak ada diskon dia nggak jualan, gitu ya. Nah, padahal sales hebat itu bukan karena diskon, tapi karena skillnya. Jadi, apakah turun harga itu growth mindset atau enggak? Bisa iya, bisa tidak. Cuma saran saya jangan terlalu apa-apa turun harga. Kenapa? Kalau turun harga, kira-kira cuannya berkurang atau bertambah? Kalau cuannya berkurang, komisi berkurang atau bertambah? Maunya bertambah, betul ya? Lucu ya orang sales ya? Nah, jadi seperti itu ya, cari strategi yang lain. Terima kasih Pak Petra. Silakan ada dulu untuk yang bertanya. Luar biasa ya. Di mana lagi tuh cara? Tenangnya ada dia, ya ampun. 3, 4, baru 4 orang doang teman-teman sekalian. Saran saya, pulang dari sini, teman-teman sekalian googling tentang ChatGPT. Kalau belum lihat, mari kita lihat contoh live demonya aja deh, live demonya. Saya pakai ChatGPT ini ya, saya demoin. Tuh, saya ketik. Bagaimana cara menangani keberatan pelanggan? Cara menangani keberatan pelanggan. Dia langsung nulis. Tuh, kalau apapun pertanyaan, dia bisa jawab. Bagaimana cara membuat kue? Bikin kue begini. Bagaimana cara mempengaruhi guru? Keluar jawabannya. Bagaimana cara saya ngisi? Dia keluar caranya. ChatGPT. Dan sekarang sudah GPT-4, udah lebih canggih. GPT-4. Jadi pulang dari sini teman-teman buka, ini nggak ada aplikasinya di apps, dia nggak ada di Google Play Store, tapi di browser aja, ChatGPT, Anda daftar. Anda bisa seperti itu, nggak tahu. Anak sekolah kalau mau bikin PR disuruh gurunya pakai ChatGPT aja. Jelaskan tentang marketing. ChatGPT jelasin tentang marketing. Keluar semua. Bu, ini selesai. Ini pinter banget ChatGPT mikir. Gua kasih aja ke gurunya. Betul ya? Teman-teman sales bangun semua, yang tidur bangun. Siap-siap OpenAI ChatGPT berpotensi gantikan 15 pekerjaan manusia apa saja. Nomor 7, apa tuh nomor 7 tuh? Nomor 7 tuh, nomor 7 ya, nomor 7. Iya loh, ayo loh. Kemarin saya ngomong sama direkturnya, managing directornya Home Center Indonesia, grupnya kawan lama. Dia bilang begini, "Der, ini ChatGPT pinter sekali, dia bisa jawab apapun. Nanti tinggal dibikin robot, bentuknya manusia, dia bisa jawab. Bro, bagaimana cara menaklukkan wanita? Cara menaklukkan wanita adalah begini. Dia ngomong langsung. Jadi teman-teman sekalian, ngeri jualan sekali. Ya, ngeri. Jadi kita mesti gimana? Ngeri sedap, tapi jangan takut, ada solusinya. Ini dia. Kita harus kreatif. Karena ChatGPT itu, teknologi itu nggak kreatif. ChatGPT itu buatan manusia. Manusia itu buatan siapa? Buatan Tuhan, betul ya? Jadi nggak usah khawatir. Sepintar-pintar ChatGPT, manusia lebih pintar daripada ChatGPT. Ya.
Jadi teman-teman sekalian, kita harus kreatif. Tanpa kreativitas Anda akan larut dan tergilas roda perubahan. Anda akan digantikan sama ChatGPT. Sekarang GPT. Kita naik dari kualitas ya Pak. Siap. Nah cuman permasalahan saya di tempat saya Pak khususnya, ya, itu harganya diturunkan, kualitasnya dinaikkan Pak. Siap, ya. Nah jadi kayak saya ini kayak mentok gitu loh. Ya. Jadi biasanya kalau kita ketemu lawan yang harganya turun, otomatis lawan kita kan kita harus berat gitu tadi, ya, pikir kualitas kita naik ya. Ya. Nah masalahnya ini di tangga sebelah ini Pak ya, ya, dia sudah nurunin harga, kualitasnya juga dinaikin Pak. Siap. Jadi di sini kayak dilema mungkin Pak ya. Penting paham, saya akan bikin paham dalam waktu 5 menit ya. Siap. Jadi Six Thinking Hat ini cara memecahkan masalah untuk menjadi kreatif dengan menggunakan topi yang ada 6 warna. Ini yang bikin yang namanya Edward de Bono. Dia lagi yang bikin. Dia jago sekali untuk kreatif-kreatif ya, Edward de Bono. Bagaimana nih? Harga udah turun tapi kualitas komputer naik. Oke, kalau gitu gimana? Oke, kita ngomong soal datanya dulu. Ada berapa banyak pemain dekorasi di Lampung? Berapa pemain yang seperti ini? Berapa banyak omset kita kemakan sebenarnya? Data ya. Jadi pas kita meeting, pas oke, kita akan meeting, kita gunakan topi putih ya. Tolong keluarin datanya. Karena tanpa data kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Data ya. Setelah data, ini nggak mesti berurutan ya. Ini topinya dulu saya jelasin ya. Tidak mesti berurutan. Saya jelasin topinya dulu. Yang kedua topi merah. Topi merah itu emosi, perasaan, feeling. Ketika Anda memecahkan masalah, Anda cari solusi, terus Anda coba feeling lu bagus kayak ini. Nah, feeling ini harus dipakai sama orang yang sudah berpengalaman. Jangan pernah. 5, topi hijau, kreativitas, ide atau alternatif. Yang terakhir, topi biru, fasilitator. Jadi kalau dilengkapi kurang lebih seperti ini, agak kecil, mohon maaf kecil ya. Jadi topi putih fakta, topi merah emosi, topi kuning itu optimis, topi hitam pesimis, topi hijau kreativitas, topi biru kontrol. Alhamdulillah, Ibu Erika. Rick, menurut kamu dari 3 ide ini, feeling kamu yang bisa jalan di mana? Hanya dia. Yang apa? Iya. Dan untuk kakak-kakak ibu-ibu semuanya, kita masih ada 10 door prize lagi. Caranya gampang banget. Silakan untuk bikin story bahwa orang tercepat. Nanti kita dicek di Instagramnya Pak Dedi. Langsung kita kasih hadiah tanpa diundi ya, cuma-cuma. Masih banyak banget door prize-nya. Kalau Oki jangan nunjuk saya. Ternyata luar biasa Komisi Sales Lampung teman-teman. Kenapa luar biasa? Karena biasa di luar. Bagus, mereknya Aqua. Nah ini Pak Ronald, ya, yang berkecimpung di dunia perminuman Aqua ini, ya. Ini Amalia, wow. Dulu Astoria. Jadi udah 2 hotel ini ya. Bentar lagi ada Mas Rickson, boleh maju. Mas Rickson. Budian, Bu Rita. Ini pengurus-pengurus di Komisi Lampung. Siapa lagi? Hah? Udah. Pak Mas Irawan. Sengaja kita terakhir. Mas Irawan. Hah?